Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu adalah mengenai moderasi beragama. Berbicara mengenai judul ini mengundang saya untuk mengetahui tentang apa sih itu moderasi beragama dan apa yang dimaksud dengan beragama. Nah, untuk video lebih lanjutnya simak video ini hingga akhir ya. Ya, moderasi beragama. Sebenarnya ini istilah yang sesungguhnya jika dari sisi pemaknaan di dalam literasi Islam, yaitu sesuatu yang sudah ada dan bahkan menjadi ajaran prinsip dalam Islam. Jadi moderasi itu kan moderat. Moderat itu seimbang atau jalan tengah. Nah, jalan tengah ini kalau dalam Islam disebut wasatiyah atau tawasud. Ada juga yang menyebutnya tawazun, ada juga yang menyebutnya i'tidal. Itu hampir semakna. Nah, dalam perspektif Islam, moderasi beragama adalah memoderatkan pemahaman dan sikap keberagamaan kita, bukan memoderasikan agamanya. Karena kalau agama itu sudah pasti moderat, sudah pasti wasatiyah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa moderasi adalah menjaga keseimbangan supaya pemikiran maupun perilaku keberagamaan kita tidak jatuh pada sikap yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, atau tidak melebih-lebihkan, tidak pula menganggap sepele dalam banyak hal. Jadi antara ekstremitas dan liberalitas, kemudian disitulah hadir di tengah-tengahnya moderasi. Salah satu dalil tentang moderasi beragama tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 143, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang menjaga keseimbangan, umat yang selalu mengedepankan sikap keadilan dengan segala apapun. Nah, lalu apa tujuannya? Di sini disebutkan agar umat Islam mampu menjadi saksi, menjadi pengayom, menjadi penyeimbang, menjadi perekat dari seluruh umat manusia. Jadi dari ayat ini saja, misalnya kalau kemudian kita kupas, sesungguhnya dengan jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada umat Islam sebagai umat yang bersikap seimbang. Nah, keseimbangan ini nanti tercermin dan kita bisa lihat semuanya dalam sekian banyaknya ajaran Islam. Itu pasti mengandung sisi-sisi moderasi, baik dari aspek agamanya, akidahnya, syariahnya maupun muamalahnya. Dalam hadis pun moderasi dijelaskan yang mana artinya agama itu mudah dan tidaklah seorang yang berlebihan dalam beragama kecuali ia akan kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan mengikuti ajaran agama dengan moderat akan membuat seseorang lebih mudah dalam menjalankannya. Lalu makna beragama dalam konteks moderasi beragama itu apa? Ada banyak sekali maknanya. Di antaranya yaitu adalah beragama di sini maksudnya adalah menjaga keseimbangan, yaitu menjalankan ibadah dan ajaran agama dengan seimbang tanpa berlebihan atau meremehkan. Ini termasuk beribadah secara konsisten, namun tidak mengabaikan aspek lain dalam kehidupan dunia dan sosialnya. Terus diartikan sebagai menghormati perbedaan. Nah, beragama di sini adalah maksudnya adalah menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain serta membangun hubungan yang damai dan harmonis antar umat beragama. Terus pengertian lainnya juga ada yang mengatakan menghindari ekstremisme, tidak terjebak dalam pandangan atau tindakan radikal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Moderasi beragama menekankan sikap yang tidak memaksakan pandangan atau cara beragama tertentu kepada orang lain. Terus dimaknai juga sebagai toleransi dan inklusivitas. Beragama dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam kebaikan tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan etnis. Lalu tantangan apa saja dalam moderasi beragama, yang mana ini
ini semakin terasa seiring dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Nah, di sini ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan moderasi beragama. Yang pertama yaitu ada radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal yang berkembang di kalangan sebagian kecil umat beragama seringkali mengarah pada kekerasan dan intoleransi. Nah, radikal ini bisa disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit atau manipulasi ideologi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu dampaknya apa? Dampaknya di sini meningkatnya kekerasan atas nama agama, terorisme, dan intoleransi sosial antar umat beragama. Lalu tantangan yang kedua yaitu adanya pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial dapat mempercepat penyebaran ideologi ekstrim dan intoleransi yang seringkali disebarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat dan memperburuk polarisasi agama. Lalu dampaknya dari tantangan ini yaitu penyebaran informasi yang salah atau hoax, terus ujar kebencian, dan memperkuat polarisasi antar kelompok agama. Terus yang ketiga itu ada intoleransi antar agama dan dalam agama. Ketegangan antar umat beragama atau bahkan di dalam satu agama dapat merusak prinsip toleransi dan moderasi. Beberapa kelompok mungkin merasa lebih superior dan menuntut bahwa ajaran agama mereka adalah satu-satunya yang benar. Nah, dampaknya yaitu terjadinya diskriminasi, kekerasan antar kelompok, dan peminggiran terhadap minoritas agama. Terus ada juga tantangan lainnya, liberalisme berlebihan. Ya, liberalisme dalam beragama yang terlalu bebas dapat mempengaruhi nilai-nilai dasar agama. Penafsiran yang longgar terhadap ajaran agama bisa mengarah pada perubahan yang tidak sejalan dengan prinsip moderasi yang lebih menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan realitas sosial. Nah, terus dampaknya apa? Dampaknya yaitu meningkatnya kontroversi dalam praktik keagamaan dan meredupnya nilai-nilai agama tradisional. Terus di sini juga ada politik identitas dan agama, yaitu penggunaan agama dalam politik identitas dapat mengarah pada polarisasi sosial yang lebih tajam. Beberapa kelompok menggunakan agama untuk memperoleh dukungan politik yang seringkali memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Lalu dampaknya apa? Yaitu politik identitas yang berbasis agama bisa memperburuk ketegangan antar kelompok dan menghambat terwujudnya kerukunan beragama. Nah, lalu solusinya bagaimana untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut? Itu ada beberapa poin, diantaranya pendidikan agama yang inklusif, yaitu meningkatkan pemahaman agama yang moderat, berbasis toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Lalu poin yang kedua yaitu ada dialog antar agama, yakni meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar kelompok agama untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan harmoni sosial. Poin yang ketiga yaitu pengawasan terhadap media sosial, yakni menanggulangi penyebaran radikalisasi dan informasi yang menyesatkan melalui pengawasan dan edukasi literasi digital. Terus poin yang selanjutnya, menanamkan pentingnya moderasi beragama dalam setiap lapisan masyarakat dan memperkenalkan figur-figur teladan yang mengedepankan kedamaian dan toleransi. Nah, dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, moderasi beragama dapat terus dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu
penjelasan singkat mengenai konsep atau mengenai hakikat dari moderasi beragama. Semoga siapapun yang melihat video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.